Pada bagian pertama kita akan membahas definisi QPSK. Pada modulasi kuadratur Feshus-Keying atau disebut QPSK, merupakan sebuah sinyal pembawa sinusoida diubah-ubah fasenya dengan menjaga tetap konstan amplitudo dan frekuensinya. Dalam QPSK ada 4 fase keluaran yang berbeda, maka harus ada 4 kondisi masukan yang berbeda. Karena masukan digital ke modulator QPSK adalah sinyal biner, maka untuk menghasilkan 4 kondisi masukan yang berbeda harus dipakai bit masukan lebih dari 1 bit tunggal. Menggunakan 2 bit. 4 kondisi yang mungkin yaitu 00, 01, 10 dan 11. Pembahasan selanjutnya adalah blok sistem QPSK. Setiap 2 input data serial atau 2 bit yang datang diubah menjadi data paralel. 1 bit masuk ke BM, dan 1 lagi ke BM2, yang masing-masing sebagai kanal I dan kanal Q. Jadi kanal I maupun kanal Q mempunyai kemungkinan memperoleh logik 1 dan logik 0. Berdasarkan kombinasi kanal I dan kanal Q terdapat 4 kemungkinan, truth table. Sesuai dengan kondisi pada input kanal I atau logik 0 atau logik 1 dan gelombang osilator carrier yang bersifat sin WCT. Maka output BM sama dengan sin WCT. Untuk BM2, di mana gelombang carrier yang memasuki BM2 mempunyai sifat charge WCT. Sebelum memasuki BM2 gelombang osilator carrier fasanya digeser 90 derajat oleh 90 derajat phase shifter dan mendapat input logik dari kanal Q, sehingga output BM2 sama dengan plus minus charge WCT. Output dari BM1 dan BM2 dijumlahkan oleh summing amplifier. Kemudian digunakan BPF untuk menyalurkan frekuensi-frekuensi spektrum yang diinginkan dan meredam frekuensi-frekuensi yang tidak diperlukan. Diagram konstelasi adalah diagram yang merepresentasikan pola modulasi digital pada bidang kompleks dan diurutkan berdasarkan aturan kode Gray. Kode Gray adalah pengurutan nilai biner di mana kedua nilai yang berdekatan hanya mempunyai perbedaan 1 digit. Berikut adalah persamaannya ST sama dengan ACOS, 2πfct per 4. Sama dengan 11. ST sama dengan ACOS, 2πfct 3π per 4, sama dengan 10. ST sama dengan ACOS, 2πfct 5π per 4, sama dengan 00. ST sama dengan ACOS, 2πfct 7π per 4, sama dengan 01. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Pada QPSK terdapat 4 level sinyal yang merepresentasikan 4 kode biner yaitu 00 menyimbolkan 45 derajat, 01 menyimbolkan 135 derajat, 10 menyimbolkan 225 derajat, 11 menyimbolkan 315 derajat. Masing-masing level sinyal disimbolkan dengan perbedaan fase 90 derajat. Modulasi QPSK memiliki efisiensi bandwidth 2 kali lebih besar dibandingkan dengan BPSK, karena 2 bit dikirimkan pada satu simbol sinyal termodulasi. Dan pada gambar berikut ini adalah bentuk dari sinyal carrier, sinyal informasi, dan sinyal modulasi QPSK. Selanjutnya ada probabilitas error QPSK. Probability of bit error QPSK sama dengan BPSK dengan rumus PB sama dengan Q kali akar 2 per N0. Untuk mencapai probabilitas bit error yang sama dengan BPSK, QPSK menggunakan daya 2 kali lipat karena 2 bit ditransmisikan secara bersamaan. Jika rasio signal to noise tinggi seperti yang diperlukan untuk sistem QPSK praktis, probability of symbol error dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian ada contoh soal dari probabilitas error QPSK jika diberikan X sama dengan 39, Y sama dengan 16, dan Z sama dengan 23, PB sama dengan X kali 10 pangkat min 5W, TB sama dengan Y kali 10 pangkat min 6, NO sama dengan Z kali 10 pangkat min 10, maka didapatkan nilai PB sama dengan 39 kali 10 pangkat min 5W, TB sama dengan 16 kali 10 pangkat min 6W, NO sama dengan 23 kali 10 pangkat min 10W. Lalu untuk EB bisa dicari dengan PB dikali dengan TB, akan mendapatkan hasil 6,24 kali 10 pangkat min 9. Lalu untuk mencari probabilitas error atau PE, kita masukkan rumus Q dikali akar dari 2EB per NO. Maka akan didapatkan hasil Q akar dari 2 kali 6,24 kali 10 pangkat min 9 dibagi 23 dikali 10 pangkat min 10.
Selanjutnya masuk ke bagian QAM, sistem yang paling sering digunakan untuk mencapai kecepatan data yang tinggi pada lebar pita yang terbatas adalah modulasi amplitude kuadratur atau quadratura amplitude modulation. Quadrature amplitude modulation disingkat QAM adalah sebuah skema modulasi yang membawa data dengan mengubah atau memodulasi amplitudo dari dua gelombang pembawa. Kedua gelombang tersebut biasanya sinusoidal. Berbeda fase dengan yang lainnya sebesar 90 derajat, oleh karena itu disebut pembawa kuadratura. QAM mengkombinasikan antara ASK dan PSK. QAM adalah sinyal di mana dua pembawa bergeser secara fase sebesar 90 derajat yaitu sinus dan kosinus dimodulasi dan dikombinasikan. Sebagai hasil dari perbedaan fase 90 derajat mereka berada di kuadratura dan ini menimbulkan nama. Seringkali satu sinyal disebut sinyal in phase atau I, dan yang lainnya adalah sinyal kuadratura atau Q. Sinyal keseluruhan yang dihasilkan terdiri dari kombinasi pembawa I dan Q berisi variasi amplitudo dan fase. Mengingat fakta bahwa baik variasi amplitudo dan fase hadir, dapat juga dianggap sebagai campuran modulasi amplitudo dan fase. Data biner mula-mula masuk pada pembagi data. Pembagi data ini kemudian memproduksi dua sinyal data yang kecepatannya separuh dari kecepatan data awal. Kedua sinyal data tersebut masing-masing dikonversikan pada 4 level jalur pita dasar. Jadi kanal I maupun kanal Q mempunyai kemungkinan memperoleh logik 1 dan logik 0. Hasil dari 4 level simbol dari saluran I dan Q kemudian dipergunakan pada modulator. Pembawa untuk modulator saluran Q diubah pasanya sebesar 90 derajat daripada saluran I. Hal ini disebut dengan istilah kuadratura. Ini terjadi pada saluran Q. Sementara saluran I sama dengan saat sebelumnya sehingga saluran I dikatakan sepasa. Hasil akhirnya adalah suatu kemampuan untuk mengirimkan data digital melalui saluran dengan lebar pita yang terbatas. Perlu disadari bahwa pada sistem CAM diberikan dengan cara memasukkan sinyal I yang didemodulasikan ke dalam input horizontal dan sinyal Q ke dalam input vertikal pada osiloskop. Hasilnya disebut dengan pola konstelasi. Konstelasi QAM yang paling sederhana dan paling umum digunakan terdiri dari titik-titik yang disusun dalam bujur sangkar, yaitu 16 QAM, 64 QAM, dan 256 QAM. Dengan pindah ke konstelasi orde yang lebih tinggi, memungkinkan untuk mengirimkan lebih banyak bit per simbol. Jika energi rata-rata konstelasi ingin tetap sama, dengan cara membuat perbandingan yang adil, titik-titik tersebut harus lebih dekat satu sama lain dan dengan demikian lebih rentan terhadap kebisingan dan kerusakan lainnya. Ini menghasilkan tingkat kesalahan bit yang lebih tinggi sehingga QAM orde tinggi dapat mengirimkan lebih banyak data dengan kurang andal daripada QAM orde rendah untuk energi konstelasi rata-rata yang konstan. Dalam modulasi sinyal digital, diagram konstelasi biasanya digunakan untuk merepresentasikan grafik modulasi QAM 2 dimensi. Diagram konstelasi memetakan informasi modulasi data termasuk informasi amplitudo dan fase tentang sinyal ke koordinat kutub. Setiap titik konstelasi mewakili simbol. Komponen titik pada sumbu I dan Q mewakili penyesuaian amplitudo pembawa ortogonal. Jarak A dari titik ke titik asal 0,0 merepresentasikan amplitudo setelah modulasi. Dan sudut pH dari titik tersebut merepresentasikan fase setelah modulasi. QAM dapat memodulasi lebih banyak simbol, dan setiap simbol memiliki fase dan amplitudo sendiri. Misalnya 16 CAM dapat memodulasi simbol menjadi 16 bentuk gelombang yang berbeda mewakili 0000, 0001, dan seterusnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini berarti total 16 jenis simbol tersedia, yang masing-masing dapat mengirimkan informasi 4 bit. Ini adalah bentuk keluaran dari modulasi 16 QAM. Berikut adalah hasil dari output sinyal 16 QAM di mana proses di sebelah kiri adalah proses modulasi dimulai dari titik BT, D1T, S1T, X1T, Y1T dan YT. Sedangkan di sebelah kanan adalah output sinyal dari proses demodulasi 16 QAM. Selanjutnya masuk ke bagian probabilitas error QAM. MQAM dapat dilihat sebagai kombinasi dari dua modulasi masing-masing pada cabang I dan Q. Karenanya mempertimbangkan simetri ruang sinyal dan ortogonalitas cabang I dan Q, maka rumusnya adalah PEM sama dengan 1 dikurang PCM sama dengan 1 PR.
dengan catatan tidak ada error yang terdeteksi di cabang I dan Q. Berikut adalah grafik probabilitas error dari QAM. Dari sini bisa dilihat bahwa semakin besar orde QAM maka probabilitas errornya akan semakin besar pula. Berikut ini adalah contoh soal dari probability of error QAM, di mana soalnya tentukan probability of error dari PSI sama dengan 1/16. Nanti hasil yang didapatkan, probability of error atau PE-nya adalah 3Q akar EB per 5N. Selanjutnya adalah dampak noise dan interferensi pada QAM. Modulasi tingkat tinggi dapat memberikan tingkat transmisi data yang lebih tinggi dan efisiensi spektral yang lebih tinggi untuk sistem komunikasi radio. Namun skema modulasi orde tinggi memiliki kemampuan adaptasi yang buruk terhadap noise dan interferensi. Sehingga skema QAM tingkat rendah adalah satu-satunya pilihan di lingkungan yang memiliki noise dan interferensi yang tinggi.